Perumusan masalah yang pertama pengertian rasio keuangan, yang kedua ilustrasi penyusunan anggaran dengan menggunakan rasio keuangan, yang ketiga analisis masa resesi, yang keempat pengantaran, yang kelima ilustrasi penyusunan anggaran pada masa resesi. Latar belakang. Penyusunan anggaran membutuhkan data keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis keuangan membantu mengevaluasi kondisi keuangan melalui laporan keuangan, sementara akuntansi menyediakan data historis dengan aktual yang dibutuhkan. Kolaborasi antara keduanya memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih realistis, efisien, serta akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan dan sangat bermanfaat dalam menafsirkan kondisi keuangan perusahaan atau organisasi dan menyusun anggaran. Hal yang harus diperhatikan dalam menafsirkan kondisi keuangan perusahaan adalah masa resesi dan inflasi, karena laporan keuangan disusun dengan menggunakan catatan masa lalu. Rasio keuangan atau finansial rasio adalah rasio atau nisbah yang membandingkan secara vertikal maupun horizontal dari pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dapat dinyatakan dalam presentasi kali dan absolut. Perbandingan tersebut dapat juga dilakukan antar laporan keuangan. Saat ini di Indonesia masih belum ada lembaga khusus yang menyusun rasio rata-rata atau rasio industri. Rasio industri ini bermanfaat bagi suatu perusahaan sebagai dasar pembanding dengan rasio keuangan yang terdapat di perusahaan yang bersangkutan. Rasio industri atau rasio rata-rata merupakan rasio keuangan dari beberapa perusahaan sejenis yang disusun oleh lembaga tertentu. Oleh karena rasio-rasio rata-rata atau rasio industri saat ini masih belum ada di Indonesia, maka untuk penerapan rasio keuangan pada perusahaan di Indonesia hanya berupa rasio historis. Rasio historis atau historic ratio adalah rasio keuangan dari perusahaan itu sendiri yang dianggap paling baik di masa lalu untuk digunakan sebagai rasio pembanding atau rasio ideal di masa mendatang. Selanjutnya, ilustrasi penyusunan anggaran dengan menggunakan rasio keuangan. Ilustrasi penyusunan anggaran dengan menggunakan rasio keuangan, misalnya PT IKRA menginginkan rasio keuangannya ideal periode tahun 2010 sebagai berikut. Rasio utang dan model debt to net worth ratio 30%, rasio cepat 100%, perputaran aset 0,839161 kali, periode pengumpulan piutang 30 hari, margin laba kotor 40%, perputaran sediaan produk jadi 8 kali. Perputaran sedia produk dalam proses 10 kali, perputaran sedia bahan baku 8 kali, rasio utang jangka panjang dengan modal 10 kali. Selanjutnya ada biaya bahan baku 30.000, biaya tenaga kerja langsung 40.000, saham biasa 100.000, laba ditahan 10.000, sediaan produk jadi awal 5.000, sediaan produk dalam proses awal 4.000. Selanjutnya ada dari data di atas dibuat perhitungan untuk penyusunan anggaran sebagai berikut. Rasio utang kekayaan bersih sama dengan utang per saham biasa ditambah laba ditahan. Utang sama dengan 30% dikali 100.000 ditambah 10.000 sama dengan 33.000. Yang B, total pasifa sama dengan utang ditambah modal sama dengan total aset. 33.000 ditambah 100.000 ditambah 10.000 sama dengan 143.000. Yang C, rasio utang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang per modal dikurangi 100%. Utang jangka panjang sama dengan 10%, 100.000 ditambah 10.000 sama dengan 11.000. Utang jangka pendek sama dengan 33.000 dikurangi 11.000 sama dengan 22.000. Yang D, rasio cepat sama dengan kas ditambah piutang per utang jangka pendek sama dengan 100%. Kas ditambah piutang sama dengan 100% dikali 22.000 sama dengan 22.000. Pemutaran aktiva sama dengan jualan per aktiva sama dengan 0,839161 kali, jualan sama dengan 0,839161 dikali 143.000 sama dengan 120.000.
Yang F, periode pengumpulan piutang. Piutang dikali 360 per jualan sama dengan 30 hari. Piutang sama dengan jualan per 360 dikali 30.000 sama dengan 120.000 per 360 dikali 30.000 sama dengan 10.000. Yang G, kas sama dengan 22.000 dikurangi 10.000 sama dengan 12.000. Yang H, margin laba kotor sama dengan jualan dikurangi harga pokok jualan per jualan sama dengan 40%, harga pokok jualan sama dengan 100% dikurangi 40% dikali 120.000 sama dengan 72.000. Perputaran sediaan harga pokok jualan per sediaan produk jadi sama dengan 8 kali sediaan produk jadi sama dengan 72.000 per 8 sama dengan 9.000. Selanjutnya perputaran sediaan bahan baku sama dengan biaya bahan baku per sediaan bahan baku sama dengan 8 kali sediaan bahan baku sama dengan 30.000 per 8 sama dengan 3.750. K, harga pokok produk sama dengan harga pokok jualan ditambah sediaan produk jadi akhir dikurangi sediaan produk jadi awal sama dengan 72.000 ditambah 9.000 dikurangi 5.000 sama dengan 86.000. L, perputaran sediaan produk dalam proses sama dengan harga pokok produk jadi per sediaan produk dalam proses sama dengan 10 kali sediaan produk dalam proses 76.000 per 10 sama dengan 7.600. Dan terakhir M, biaya pabrik sama dengan harga pokok produk jadi ditambah sediaan produk dalam proses akhir dikurangi sediaan produk dalam proses awal sama dengan 76.000 ditambah 7.600 dikurangi 4.000 sama dengan 76.600. Selanjutnya di sini ada biaya overhead pabrik, yang mana rumusnya adalah biaya pabrik dikurangi biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung sama dengan Rp79.600 dikurangi Rp30.000 ditambah Rp40.000, hasilnya adalah Rp9.600. Lalu aset lancar, rumusnya kas ditambah piutang ditambah sediaan produk jadi ditambah sediaan produk dalam proses ditambah sediaan bahan baku sama dengan Rp12.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp9.000 ditambah Rp7.600 ditambah Rp3.750, hasilnya adalah Rp42.350. Berikutnya aset tetap, rumusnya adalah aset dikurangi aset lancar sama dengan Rp143.000 dikurangi Rp42.350, hasilnya adalah Rp100.650. Nah, dari data perhitungan tersebut dibuatlah anggaran neraca pada tabel 21.2 dan anggaran laba rugi untuk tahun 2010 pada tabel 21.2 tersebut. Di sini ada PT Ikro, anggaran neraca pro forma per 31 Desember tahun 2010. Di bagian kiri pada kolom aset terdapat aset lancar yang terdiri dari kas sebanyak Rp12.000, lalu piutang sebanyak Rp10.000, sediaan produk jadi sebesar Rp9.000, sediaan produk dalam proses Rp7.600 dan sediaan bahan baku Rp3.750, yang mana total dari aset lancar tersebut sebanyak Rp42.350. Lalu ada juga aktiva tetap sebanyak Rp650. Jadi total aset sebanyak Rp143.000. Lalu di kolom kewajiban terdapat utang yang terdiri dari utang jangka pendek sebanyak Rp22.000, utang jangka panjang Rp11.000, sehingga total utangnya sebanyak Rp33.000. Lalu ada modal terdiri dari modal saham sebanyak Rp100.000 dan laba ditahan yaitu Rp10.000, sehingga total modalnya adalah Rp110.000. Jadi total utang dan modal sebanyak Rp143.000. Di sini juga ada anggaran laba rugi PT Ikro tahun terakhir 31 Desember tahun 2010.
jualan sebanyak Rp120.000, biaya bahan baku sebanyak Rp30.000, biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp40.000, biaya overhead pabrik sebanyak Rp9.600. Semuanya itu ditotal sehingga menjadi biaya pabrik sebanyak Rp79.600. Lalu ditambahkan sediaan produk dalam proses awal sebanyak Rp4.000 sehingga menghasilkan biaya produksi sebanyak Rp83.600. Lalu dikurangi sediaan produk dalam proses akhir sebanyak Rp7.600 sehingga menghasilkan harga pokok produk jadi sebanyak Rp76.000. Kemudian ditambahkan lagi sediaan produk jadi awal sebanyak Rp5.000 sehingga menghasilkan produk siap dijual sebanyak Rp81.000. Dan dikurangi sediaan produk jadi akhir sebanyak Rp9.000 sehingga harga pokok penjualan sebanyak Rp72.000 dan laba kotor sebanyak Rp48.000. Dari tabel 21.1 dapat dihitung rasio sebagai berikut ini. Rasio kas rumusnya adalah kas dibagi aktiva lancar, yaitu Rp12.000 dibagi Rp42.350, hasilnya 28%. Lalu rasio piutang dibagi utang jangka pendek, hasilnya Rp10.000 per Rp22.000, hasilnya 45%. Lalu rasio lancar, aktiva lancar dibagi utang jangka pendek, Rp42.350 dibagi Rp22.000, hasilnya 193%. Lalu struktur keuangan vertikal, rumusnya adalah modal sendiri dibagi utang, yaitu Rp110.000 dibagi Rp33.000, hasilnya 333%. Lalu yang terakhir, struktur keuangan horizontal, rumusnya modal sendiri dibagi aktiva tetap, yaitu Rp110.000 dibagi Rp100.650, hasilnya 109%. Dilihat dari struktur keuangannya, kondisi keuangan PT Ikro berada dalam keadaan sehat karena struktur keuangan vertikal dan horizontal berada di atas 100%. Dilihat dari segi likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, perusahaan PT Ikro juga berada dalam keadaan sehat. Hal ini terlihat pada rasio kas di atas minimal 5%, rasio cepat di atas 93%, serta mempunyai rasio lancar di atas 179%. Selanjutnya dilihat dari segi solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya dengan aset yang dimiliki. Perusahaan PT Ikro berada dalam keadaan solvabel, artinya PT Ikro mampu membayar seluruh utangnya sejumlah Rp33.000 dengan aset sebesar Rp143.000. Dilihat dari segi rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan modal yang ada. Perusahaan PT Ikro berada dalam keadaan tidak sehat. Hegi Gutman menyatakan kas yang tersedia dalam perusahaan yang baik hendaknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari aset lancar. Bambang Rianto 197987. Rasio kas PT Ikro sebesar 28%, berada di atas 10%, artinya terlalu banyak kas menganggur tidak menghasilkan. Pada umumnya sebelum tahun 1966, orang berpendapat bahwa rasio cepat yang aman adalah 100% dan rasio lancar yang baik adalah 200%. Menurut sumber Annual Abstract of Statistics HMSO pada tahun 1966 untuk industri di Inggris dengan rasio cepat 9,3% dan rasio lancar 179%, maka keadaan likuiditas sudah berada dalam keadaan aman. Mengenai rentabilitas, perhitungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Perhitungan ini berdasarkan tabel 21.1 dan 21.2 dengan asumsi bahwa beban usaha sebesar Rp8.000 setahun dan pajak hasilan sebesar 10% setahun. Laba usaha sama dengan laba kotor min beban usaha sama dengan Rp48.000 min Rp8.000 sama dengan Rp40.000. Laba setelah pajak Rp40.000 dikurangi 10% dikali
Rp48.000 sama dengan Rp35.200. Rentabilitas ekonomis laba usaha dibagi aktiva usaha yaitu Rp40.000 dibagi Rp143.000 sama dengan 28%. Kemudian rentabilitas modal sendiri laba setelah pajak dibagi modal sendiri sama dengan Rp36.000 dibagi Rp110.000 sama dengan 33%. Semakin tinggi tingkat rentabilitas, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Bila tahun 2010 tingkat bunga tertinggi di bank sebesar 20% per tahun, maka dengan rentabilitas ekonomis sebesar 28%, PT Ikro sudah berada dalam keadaan sehat untuk menghasilkan laba. Analisis masa resesi. Penyusunan anggaran sangat bermanfaat dalam keadaan perekonomian yang stabil. Dalam masa resesi, anggaran yang disusun tidak memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, pada masa resesi harus diperhitungkan sedemikian rupa agar anggaran yang disusun tidak banyak mengalami perubahan. Pada bahasan pokok ini dijelaskan tentang penyusunan anggaran pada masa resesi. Pengantar. Dalam masa resesi laba yang merupakan arus kas masuk akan menurun dan kemungkinan untuk memenuhi keperluan kas dari sumber yang lain menjadi sangat terbatas. Lebih berbahaya lagi apabila terjadi penciutan karena adanya kerugian dan hal ini umumnya terjadi pada masa resesi. Untuk mengantisipasi keadaan masa resesi, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk membuat anggaran pada masa sebelum resesi dan pada masa resesi yang kemungkinan terjadi. Hal yang perlu diperhatikan untuk dianalisis oleh manajemen dalam masa resesi antara lain. Yang pertama ada memperkirakan berapa lama masa resesi tersebut akan terjadi. Kedua, menentukan tingkat risiko yang dapat diterima pada masa resesi. Dan yang terakhir, menentukan kemampuan perusahaan dalam bersaing baik dalam hal jualan maupun dalam hal menekan biaya. Ilustrasi penyusunan anggaran pada masa resesi. Berikut ini contoh penyusunan anggaran pada masa resesi. Misalkan, perusahaan PT Palentingan mempunyai PT Palentingan anggaran laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2011, 2012, 2013. Keterangan yang pertama ada jualan tahun 2011 yaitu 300.000, tahun 2012 210.000, 2013 240.000. Yang kedua ada harga pokok jualan 2011 180.000, 2012 147.000, 2013 156.000. Laba kotor 1 sampai 2 tahun 2011 120.000, tahun 2012 63.000, 2013 84.000. Beban usaha ada tetap dan variabel. Tetap tahun 2011 15.000, 2012 15.000, 2013 15.000. Variabel tahun 2011 60.000, 2012 42.000, tahun 2013 48.000. Ada beban depresiasi tahun 2011. A. Masa resesi segera dimulai tahun 2012. B. Lama masa resesi mungkin pada tahun 2012 dan 2013. C. Beban depresiasi tahun 2011 12.765.000, tahun 2012 11.489.000, 2013 10.300. Jumlah beban 4 tambah 5, tahun 2011 87.765.000, tahun 2012 68.489.000, 2013 73.300. Laba rugi tahun 2011 32.235.000, 2012 5.489, 2013 10.700. Pajak hasilan 10%, tahun 2011 3.224, 2012 0, 2013 521. Laba rugi bersih tahun 2011 29.011.000, 2012 5.489, 2013 10.179. Dividennya tahun 2011. Selanjutnya di sini ada perhitungan pajak hasilan tahun 2011 10% dikali 32.235 rupiah dikurangi 3.224 rupiah. Pada tahun 2012 bebas pajak karena rugi sebesar 5.489 rupiah.
Dan pada tahun 2013 sama dengan 10% dikali 10.700 rupiah dikurangi 5.489 rupiah sama dengan 521 rupiah. Selanjutnya di sini ada PT Pelantingan Anggaran Kas per 31 Desember 2011, 2012 dan 2013. Untuk tabel 21.3 terangan yang pertama ada kas masuk laba sebelum pajak pada 2011 sebesar Rp32.235 dan tahun 2013 ada Rp10.700. Untuk depresiasinya di sini pada tahun 2011 ada Rp12.765. Tahun 2012 sebesar Rp11.489 dan di tahun 2013 sebesar Rp10.300. Untuk piutang turun di sini pada tahun 2012 ada Rp13.500 dan sediaan turun pada tahun 2012 ada Rp8.250. Utang dagang naik 2011 ada Rp28.000, 2013 ada Rp1.800. Jumlah kas masuk 2011 ada Rp73.000, 2012 ada Rp33.239 dan 2013 ada Rp22.800. Selanjutnya untuk yang kedua ada kas keluar. Rugi sebelum pajak 2012 ada Rp5.489. Beli bensin 2011 Rp100.000. Dividennya pada tahun 2011 Rp10.000, 2012 Rp10.000 dan 2013 Rp10.000. Untuk pajak hasilan di sini pada tahun 2012 besar Rp3.224. Piutang naik 2011 Rp35.000 dan tahun 2013 besar Rp4.500. Sediaan naik 2011 Rp 24.650, 2013 Rp2.250. Utang dagang turun 2012 besar Rp6.600. Jumlah kas keluar sama dengan 2011 Rp169.650. Tahun 2012 Rp25.313, 2013 besar Rp16.750. Yang ketiga ada surplus defisit 1 sampai 2. 2011 Rp96.650, 2012 Rp7.926, 2013 sebesar Rp6.050. Yang keempat di sini ada surplus defisit kumulatif 4 sampai 3, total 2011 sebesar Rp88.724, 2013 sebesar Rp82.674. Untuk perhitungan turun dan naik utang dagang tahun 2011 sama dengan Rp36.000. Utang tahun 2011 dikurangi Rp8.000. Utang tahun 2010 sama dengan Rp28.000. Tahun 2012 Rp36.000. Utang tahun 2011 dikurangi Rp29.400. Utang tahun 2012 sama dengan Rp6.600. Dan tahun 2013 Rp31.200. Utang tahun 2013 dikurangi Rp29.400. Utang tahun 2012 sama dengan Rp1.800.
Untuk perhitungan turun dan naik sediaan tahun 2011 Rp45.000 sediaan tahun 2011 dikurangi Rp20.350 sediaan tahun 2010 sama dengan Rp24.650 tahun 2012. Rp45.000 sediaan tahun 2011 dikurangi Rp36.750 sediaan tahun 2012 sama dengan Rp8.250 turun. 2013-nya Rp39.000 sediaan tahun 2013 dikurangi Rp36.750 sediaan tahun 2012 sama dengan Rp2.250 itu naik. Dan yang terakhir di sini ada perhitungan turun dan naik utang dagang pada tahun 2011 sebesar Rp36.000, utang tahun 2011 dikurangi Rp8.000 utang tahun 2010 sama dengan Rp28.000 naik. Tahun 2012 di sini ada Rp36.000 utang tahun 2011 dikurangi 29.400 utang tahun 2012 sama dengan Rp6.600 turun. Dan yang terakhir untuk tahun 2013 sebesar Rp31.200 utang tahun 2013 dikurangi Rp29.400 utang tahun 2012 sama dengan Rp1.800 naik. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu ada anggaran neraca per 31 Desember 2011, 2012, 2013. Seperti di bawah ini. Nah, ini contoh perhitungan piutang yang dari 2011 sampai 2013. Perhitungan persediaan produk dagang, perhitungan aset tetap bersih. Selanjutnya itu ada perhitungan utang dagang dari tahun 2011 sampai 2013. Ada juga perhitungan laba ditahan. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu analisis keuangan merupakan risiko keuangan analisis masa resesi yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran. Rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar. Contoh, rasio kas, rasio piutang, rasio cepat, rasio lancar, perputaran sesediaan, dan periode pengumpulan piutang. Selanjutnya itu rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya. Contohnya, rasio utang dan modal, rasio utang jangka panjang dengan modal, struktur keuangan vertikal, dan struktur keuangan horizontal. Selanjutnya, rasio rentabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba. Contohnya, margin laba kotor, rentabilitas ekonomis, dan rentabilitas modal sendiri. Untuk mengantisipasi keadaan masa resesi ini, sangat penting bagi perusahaan membuat anggaran pada masa sebelum resesi. Pada masa resesi yang kemungkinan akan terjadi.